Pernahkah kalian mencuci pakaian, tetapi air sabunnya sulit berbusa? Hal ini terjadi karena adanya kandungan air sadah yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Kedua ion ini dapat mengendapkan sabun, sehingga sabun sulit berbusa. Air sadah banyak ditemui di daerah yang dekat pegunungan kapur. Hal ini menunjukkan bahwa kelimpahan dari kalsium dan magnesium di daerah pegunungan kapur cukup tinggi, sehingga dapat memengaruhi kandungan air di sekitarnya. Kalsium dan magnesium adalah unsur golongan 2A. Selain kedua unsur tersebut, masih banyak kelimpahan, sifat, dan manfaat lain dari unsur golongan 2A. Apa sajakah unsur tersebut? Mari kita simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Dalam tabel periodik unsur, golongan 2A terdiri atas 6 unsur, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Radium adalah unsur yang bersifat radioaktif. Sedangkan 5 unsur lainnya memiliki sifat seperti logam dan memiliki sebutan lain, yaitu alkali tanah. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Abu bersifat basa dan semua logam di golongan 2A juga bersifat basa. Kata tanah yang ditambahkan setelah kata alkali menunjukkan bahwa keberadaan logam dari golongan 2A ini banyak ditemukan di dalam tanah, dalam bentuk endapan atau batuan. Adapun kelimpahan dan keberadaan dari unsur-unsur golongan 2A di alam adalah sebagai berikut. Tabel 1. Kelimpahan unsur-unsur golongan 2A di alam. Untuk mengetahui keberadaan logam alkali tanah, kita dapat melakukan analisis kualitatif dengan uji nyala. Uji nyala dilakukan dengan pembakaran garam yang mengandung logam alkali tanah atau pada larutan dengan kation logam alkali tanah. Hasil pembakaran logam alkali tanah akan memiliki warna nyala yang bervariasi, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut. Tabel 2, hasil uji nyala alkali tanah. Adapun sifat-sifat unsur-unsur golongan 2A dapat dilihat dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dari berilium ke barium, jari-jari atom dan densitasnya cenderung mengalami peningkatan. Pertambahan jari-jari atom menyebabkan penurunan energi ionisasi dan elektronegativitas. Selain itu, dari berilium ke barium, potensial reduksi standarnya cenderung makin negatif. Sementara itu, berilium memiliki potensial reduksi standar yang paling positif. Hal ini disebabkan energi ionisasi berilium yang relatif besar, sehingga lebih sulit melepas elektron atau sulit teroksidasi. Adapun dari berilium ke barium, titik didih dan titik lelehnya cenderung mengalami penurunan. Secara umum, titik didih, titik leleh, densitas dan kekerasan dari logam alkali tanah lebih besar dibandingkan dengan logam alkali yang terletak pada periode yang sama. Hal ini disebabkan logam alkali tanah memiliki 2 elektron valensi, sehingga ikatan logamnya lebih kuat.
Sifat-sifat kimia unsur-unsur golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A mempunyai 8 sifat sebagai berikut. Pertama, berdasarkan tabel periodik unsur dari atas ke bawah, kereaktifan unsur-unsur golongan 2A dari atas ke bawah makin reaktif. Akan tetapi, unsur-unsur golongan 2A kurang reaktif dibandingkan unsur-unsur golongan 1A. Karena jari-jari atom unsur-unsur golongan 2A lebih kecil dibandingkan unsur-unsur golongan 1A, sehingga energi ionisasinya lebih besar. Kedua, logam alkali tanah dalam bentuk senyawa garamnya mudah larut dalam air dan menghasilkan ion bermuatan positif. Misalnya, magnesium klorida yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation berupa ion magnesium yang bermuatan positif, dan anionnya adalah ion klorida. Ketiga, logam alkali tanah selain berilium dapat bereaksi dengan air untuk membentuk senyawa hidroksida yang bersifat basa dan gas hidrogen. Reaksi magnesium dengan air dingin sangat lambat, tetapi magnesium dapat bereaksi dengan cepat pada air panas. Contohnya, reaksi kalsium dengan air menghasilkan kalsium hidroksida yang bersifat basa dan gas hidrogen. Keempat, logam alkali tanah selain berilium dan magnesium mudah mengalami reaksi dengan gas oksigen untuk membentuk senyawa oksida. Magnesium dan berilium juga dapat bereaksi dengan oksigen di udara untuk menghasilkan lapisan oksida yang dapat melekat di permukaan logam, sehingga dapat memperlambat korosi pada logam. Contohnya, reaksi magnesium dengan gas oksigen dapat menghasilkan senyawa magnesium oksida. Kelima, logam alkali tanah dapat mengalami reaksi pembakaran dengan gas oksigen dan gas nitrogen yang terjadi pada suhu tinggi untuk menghasilkan senyawa alkali nitrida. Contohnya, reaksi pembakaran magnesium menghasilkan magnesium nitrida. Keenam, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan gas halogen untuk menghasilkan senyawa garam halida. Contohnya, reaksi kalsium dengan gas klorin akan menghasilkan kalsium klorida. Reaksi berilium dengan unsur halogen akan membentuk ikatan kovalen, sehingga lelehan halida dari berilium memiliki daya hantar listrik yang buruk. Contohnya, reaksi berilium dengan gas klorin akan menghasilkan berilium klorida. Ketujuh, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan asam kuat untuk menghasilkan garam dan gas hidrogen. Contohnya, reaksi kalsium dengan asam klorida akan menghasilkan kalsium klorida dan gas hidrogen. Kedelapan, berilium dapat bereaksi dengan basa kuat untuk menghasilkan senyawa hidroksida dan gas hidrogen. Contohnya, reaksi berilium dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium tetrahidroksiberilat dan gas hidrogen. Kegunaan unsur-unsur golongan 2A. Manfaat atau kegunaan unsur-unsur golongan 2A dapat dilihat dari manfaat 6 unsur golongan 2A sebagai berikut. Pertama, berilium. Paduan logam berilium dengan tembaga digunakan untuk bahan baku pembuatan pegas, klip, dan sambungan listrik. Berilium digunakan sebagai bahan campuran untuk konstruksi pesawat jet. Berilium digunakan sebagai penguat dalam paduan logam. Kedua, magnesium.
Magnesium sitrat digunakan sebagai bahan obat-obatan untuk mengatasi sembelit. Magnesium sulfat digunakan sebagai obat pencuci perut. Magnesium hidroksida banyak digunakan sebagai bahan baku obat MAH. Paduan logam magnesium dengan aluminium digunakan sebagai bahan baku konstruksi pesawat terbang dan mobil rudal. Ketiga, kalsium. Kalsium berfungsi sebagai bahan baku pupuk dan berfungsi untuk pembentukan tulang dalam tubuh. Kalsium oksida digunakan dalam industri besi. Kalsium karbonat atau batu kapur digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Kalsium sulfat hidrat atau gips berfungsi untuk membalut tulang patah. Keempat, stronsium. Stronsium digunakan dalam pembuatan kaca televisi serta memberikan warna merah pada petasan dan flare. Stronsium klorida digunakan dalam pasta gigi untuk gigi sensitif. Stronsium oksida digunakan untuk meningkatkan kualitas glasir produk-produk tembikar. Kelima, barium. Barium memberikan warna hijau pada petasan dan dapat ditambahkan ke dalam baja untuk memperkuat strukturnya. Barium sulfat digunakan sebagai media kontras dalam prosedur pemeriksaan dengan menggunakan sinar X. Keenam, radium. Radium digunakan sebagai bahan baku cat yang bisa menyala. Isotop radium-223 digunakan untuk mengobati kanker prostat. Untuk mendapatkan logam alkali tanah, kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu dengan metode reduksi dan metode elektrolisis. Pertama, pembuatan berilium. Metode reduksi untuk menghasilkan berilium dilakukan dengan memanaskan beril dengan natrium heksafluorosilikat pada suhu 700 derajat Celcius, sehingga terbentuk berilium fluorida. Berilium fluorida yang terbentuk kemudian direduksi dengan magnesium sehingga menghasilkan berilium. Adapun persamaan reaksinya ialah sebagai berikut. Kedua, pembuatan magnesium. Metode reduksi untuk menghasilkan magnesium dilakukan dengan pemanasan mineral dolomit, sehingga terbentuk magnesium oksida dan kalsium oksida. Magnesium oksida dan kalsium oksida kemudian direaksikan dengan ferisilikat sehingga menghasilkan magnesium, dikalsium silikat, dan besi dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Metode elektrolisis untuk menghasilkan magnesium dilakukan dengan mereaksikan air laut yang diketahui mengandung ion magnesium dengan kalsium oksida sehingga terbentuk magnesium hidroksida. Selanjutnya, magnesium hidroksida direaksikan dengan asam klorida sehingga menghasilkan magnesium klorida. Lelehan magnesium klorida kemudian dielektrolisis sehingga menghasilkan magnesium. Ketiga, pembuatan kalsium. Metode reduksi untuk menghasilkan kalsium dilakukan dengan mereaksikan kalsium oksida dengan aluminium. Persamaan reaksinya ialah sebagai berikut. Metode elektrolisis untuk menghasilkan kalsium dilakukan dengan mereaksikan batu kapur atau kalsium karbonat dengan asam klorida, sehingga terbentuk kalsium klorida.
Kalsium klorida yang terbentuk kemudian dapat dielektrolisis, sehingga menghasilkan kalsium dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Keempat, pembuatan stronsium. Stronsium diperoleh dengan elektrolisis lelehan stronsium klorida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kelima, pembuatan barium. Barium diperoleh dengan metode reduksi yang dilakukan dengan mereaksikan barium oksida dengan aluminium untuk menghasilkan barium, dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Selain itu, barium juga dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan garam kloridanya dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Keenam, radium. Radium diperoleh dari peluruhan thorium dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, golongan 2A terdiri atas 6 unsur, yaitu berilium, magnesium, kalsium, stronsium, barium, dan radium. Kedua, selain radium, 5 unsur lainnya pada golongan 2A bersifat logam dan disebut alkali tanah. Ketiga, dalam golongan 2A, magnesium dan kalsium adalah unsur dengan kelimpahan terbanyak, sedangkan radium adalah unsur dengan kelimpahan paling sedikit. Keempat, identifikasi kandungan logam alkali tanah dapat dilakukan dengan uji nyala. Kelima, logam alkali tanah dalam golongan 2A dapat bereaksi dengan air, gas oksigen, gas nitrogen, unsur halogen, asam kuat dan basa kuat. Keenam, logam alkali tanah dapat diperoleh melalui reaksi reduksi dan elektrolisis.